Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan yang lebih khusus menangani masalah-masalah kesuburan sampai ke bayi tabung. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lebih mendalam yang ingin ditanyakan kepada saya, bisa DM saya melalui Instagram Indra NC Anwar. Pada pasangan suami istri yang baru menikah, sering bertanya-tanya apakah kehamilan itu bisa terjadi, kapan kehamilan itu bisa terjadi, apakah kehamilan itu bisa dipercepat sehingga kehamilan bisa terjadi lebih dini. Sebenarnya untuk terjadi kehamilan itu memerlukan waktu yang cukup panjang atau memerlukan pengulangan-pengulangan dalam melakukan hubungan seksual. Peluang hamil tiap bulan pada pasangan subur yang tidak mempunyai kelainan itu sekitar 20-25%. Tetapi dengan mengulang-ulang setiap bulan, sebagian besar atau 85% pasangan suami istri akan hamil. Jadi untuk hamil pada pasangan yang normal paling tidak memerlukan waktu 1 tahun. Sebagian kecil akan terjadi kehamilan pada tahun kedua perkawinannya. Jadi secara umum kita masih menganggap normal kalau pasangan suami istri belum terjadi kehamilan selama 2 tahun pernikahannya. Tetapi tentu harus melakukan hubungan seksual secara teratur dan cukup sering supaya bisa terjadi kehamilan. Teratur kalau jarang juga akan sulit terjadi kehamilan. Sering umumnya kita artikan sebagai paling tidak 3-4 kali seminggu, kemungkinan hamil itu paling besar. Karena peluang hamil itu bisa terjadi oleh 2 hal, akibat hubungan seksual, jadi akibat masalah seksual sehingga tidak terjadi kehamilan atau makin lama terjadi kehamilan, dan kedua karena masalah kesuburan, jadi ada masalah di organ reproduksi baik suami maupun istri. Kalau setelah 1 tahun berhubungan seksual secara teratur, sering, tanpa alat kontrasepsi, tapi belum juga terjadi kehamilan, memang sebaiknya sudah harus berkonsultasi dengan dokter kebidanan yang terdekat. Tapi kalau usianya waktu menikah sudah lebih dari 35 tahun, tentu harus lebih cepat lagi berobat ke dokter kandungan karena waktunya sudah sangat terbatas. Biasanya kalau pasangan suami istri kita anggap memang sudah mempunyai masalah kesuburan, kita akan memeriksa pasangan suami istri itu sebagai satu kesatuan biologis, artinya kedua-duanya harus datang berkonsultasi dengan dokter kebidanan untuk dilakukan pemeriksaan. Pada suami yang umum kita lakukan secara rutin adalah memeriksa spermanya, analisa sperma, yaitu mengenai kualitasnya, mengenai jumlahnya, umumnya kita hanya periksa itu. Pada istri yang bisa kita periksa adalah memastikan bahwa istri mengeluarkan sel telur secara teratur, terutama bisa kita lihat kalau dari haidnya teratur. Kedua, kita biasa memeriksa saluran telurnya apakah terbuka atau tertutup, yang biasa melalui pemeriksaan ronsen atau USG dengan bantuan cairan. Dari ketiga pemeriksaan ini saja, umumnya kita sudah mengetahui masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Apakah ada masalah kesuburannya atau sebagian kecil memang kita belum tahu, artinya memerlukan pemeriksaan lanjutan, tapi sebagai pemeriksaan dasar, ketiga pemeriksaan ini umumnya cukup. Nah, pasangan suami istri yang sulit hamil, biasanya kita bagi ke 3 bagian, yaitu pertama pasangan suami istri yang ada kelainan yang bisa kita temukan, dan kelainan ini bisa kita obati apakah dengan obat-obatan, atau mungkin dengan operasi, sehingga kelainan yang ada ini bisa hilang atau bisa kita perbaiki. Kalau ini yang terjadi, maka pasangan suami istri masih bisa hamil secara alami. Kadang kita memberikan bantuan obat-obat yang disebut obat penyubur. Nah, ini bisa kita lakukan selama 6 bulan. Mestinya dalam 6 bulan itu sudah harus terjadi kehamilan. Nah, kelompok kedua yaitu pasangan suami istri yang ada kelainan yang kita temukan, tetapi kelainannya ini tidak bisa kita perbaiki apakah dengan obat maupun dengan operasi, sehingga kelainannya ini menetap. Pada kelompok yang seperti ini tentu sulit terjadi kehamilan secara alami, maka harus kita bantu dengan prosedur lain yang
disebut assisted reproductive teknologi atau hamil berbantu. Itu bisa kita lakukan inseminasi, misalnya inseminasi itu artinya membantu masuknya sperma suami setelah diproses atau di washing namanya langsung ke dalam rahim istri. Jadi kita memperpendek jalannya sperma, mengurangi hambatan yang harus dilalui oleh sperma, sehingga peluang sperma untuk ketemu sama sel telur akan meningkat, sehingga peluang hamil juga tentu akan meningkat. Itu disebut inseminasi intrauterin. Tapi mungkin pasangan-pasangan tertentu harus dibantu dengan cara lain yang disebut in vitro fertilization atau umum dikenal dengan bayi tabung, yaitu kita mempertemukan langsung sel sperma suami dan sel telur istri di luar tubuh supaya terjadi pembuahan dan terbentuk embrio. Kemudian embrio ini akan dikembalikan ke rahim untuk bisa terjadi kehamilan. Jadi pasangan suami istri ada yang kelompok yang bisa kita perbaiki kelainannya sehingga bisa hamil alami, ada yang kelainannya tidak bisa diperbaiki sehingga harus dilakukan inseminasi atau bayi tabung. Dan kelompok yang terakhir yaitu kelainannya ada tapi tidak bisa kita perbaiki dan operasi maupun dan obat-obatan, tapi kehamilannya juga tidak bisa dibantu. Paling tidak di Indonesia itu belum diperbolehkan. Misalnya dengan cara donor sel telur atau donor sel sperma atau pinjam rahim. Kalau di luar ini bisa dilakukan, tapi di sini kita belum bisa melakukan. Jadi pasangan kelompok yang ketiga ini di sini umumnya dianjurkan untuk mengangkat anak misalnya, itu yang mungkin bisa membantu. Jadi secara garis besar ada 3 cara untuk hamil bagi pasangan suami istri yang sulit hamil setelah diperiksa secara teliti. Mungkin masih bisa hamil alami karena kita bisa memperbaiki kelainannya. Ada yang memang harus dilakukan inseminasi, tapi ada juga yang harus bayi tabung. Jadi bayi tabung pada prinsipnya adalah pilihan terakhir kalau semua cara tidak bisa dilakukan. Saya kira itu dulu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin nanti kita bisa mendiskusikan lagi hal-hal yang lebih jauh. Salam 2 garis biru. Jika nanti Anda memiliki usulan topik-topik yang ingin saya bahas pada kesempatan berikutnya, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe.